Oke, contoh logam selanjutnya yaitu besi ya. Nah, besi ini merupakan bahasa Indonesianya. Bahasa Latinnya itu ferrum ya. Berarti lambang unsurnya yaitu Fe ya. Biasanya besi ini digunakan untuk bahan baku baja dan bahan bangunan ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh logam selanjutnya yaitu aluminium ya. Aluminium ini memiliki lambang unsur Al ya, Al. Nah, aluminium ini biasanya digunakan untuk perkakas rumah tangga, ya, perkakas atau perabotan rumah tangga. Ya, contohnya sendok dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, contoh logam yang lain yaitu tembaga. Nah, tembaga ini bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya itu cuprum, ya, ditulisnya cuprum. Nah, berarti lambang unsurnya kita tulis Cu, ya, C-nya besar, U-nya kecil. Nah, biasanya ya tembaga ini digunakan untuk kabel listrik ya, biasanya digunakan untuk kabel listrik. Karena kabel listrik itu merupakan konduktor listrik yang baik ya, jadi biasanya digunakan untuk kabel listrik. Nah, selanjutnya sifat-sifat unsur logam. Nah, unsur logam memiliki sifat diantaranya berwujud padat, cair, dan gas. Kalau tadi sifat logam itu ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair ya, raksa. Nah, kalau non logam itu bervariasi, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, contohnya di sini yang berwujud padat itu padatan iodin. Yang berwujud cair itu cairan brom. Ya. Yang berwujud gas itu gas klor yang berwarna kuning. Ya. Jangan sampai terhirup karena ini sangat beracun ya bagi pernapasan kita. Selanjutnya, sifat non logam tidak mengkilap jika digosok ya, kecuali intan. Karena intan ini satu-satunya non logam yang mengkilap jika digosok. Ya, contoh intan itu batu permata ya, seperti yang Bapak tunjukkan di layar kalian. Selanjutnya, bersifat isolator ya, alias tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafit ya. Grafit ini jenis karbon yang sudah aktif. Nah, biasanya grafit ini kalian temukan di mana? Nah, di baterai ya, sel baterai. Nah, seperti itu penampangnya. Ya. Nah, ditemukan di baterai. Jadi kalau kalian membongkar baterai, pasti ada grafit ya yang berwarna hitam. Itu seperti pensil ya. Seperti isi pensil. Itu. Karena itu merupakan sel elektrodanya ya. Jadi dia dapat menghantarkan listrik ya. Itu. Selanjutnya, titik cair dan titik leleh itu relatif lebih rendah dari logam. Ya. Dan tidak dapat ditempa. Ya, yang terakhir, sifat logam. Non logam. Contoh non logam yang Bapak sertakan di sini yaitu oksigen. Nah, ini tabung gas oksigen ya. Nah, oksigen itu memiliki lambang unsur O ya, biasanya digunakan untuk bernafas ya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa menghirup oksigen ya. Itu. Selanjutnya ya, ini contoh dari unsur nitrogen. Nah, nitrogen terdapat pada pupuk ya, pupuk kandang atau pupuk kandang ada ya, sebagian presentasinya ada di pupuk urea dan pupuk NPK, yang paling besar di pupuk urea ya, seperti itu. Nah, nitrogen memiliki lambang unsur N ya, seperti itu. Nah, kegunaan dari nitrogen dalam bentuk gas ya, ini bisa digunakan untuk pengisian ban kendaraan ya, pengisian gas kendaraan, ban kendaraan. Nah, biasanya untuk pengisian gas nitrogen ini ya adanya di toko-toko atau di tempat-tempat khusus ya, khusus pengisian gas nitrogen. Nah, apa saja keunggulan dari gas nitrogen ya dibandingkan dengan gas karbon dioksida yang umumnya dipakai ya? Yang pertama, keunggulan gas nitrogen yaitu tidak mudah kempes untuk bannya, jadi lebih kuat ya struktur molekulnya. Yang kedua, itu lebih ringan ya, jadi lebih ringan. Jadi kalau lebih ringan nanti akselerasi motor kendaraannya akan lebih lancar ya, lebih bagus. Selanjutnya tekanannya lebih stabil dan lebih dingin, karena kalau menggunakan karbon dioksida, gas karbon dioksida itu relatif lebih panas ya. Jadi bisa membuat tekstur bannya cepat habis ya, terutama bagian ban dalamnya
itu. Nah, contoh yang lain dari non logam yaitu lampu ya. Nah, lampu pijar ini biasanya menggunakan gas neon ya. Neon itu lambang unsurnya Ne ya, gitu ya. Nah, ada lagi selain dari logam dan non logam, ternyata ada lagi yang disebut dengan semi logam atau metaloid. Nah, metaloid ini merupakan jenis unsur yang memiliki sifat peralihan dari logam dan non logam. Jadi memiliki sifat di antara logam dan non logam ya. Nah, umumnya itu bersifat semikonduktor ya. Jadi dia dapat menghantarkan listrik atau panas tapi tidak terlalu baik ya. Itu. Nah, contoh dari semi logam itu adalah silikon. Nah, silikon memiliki lambang unsur Si ya, S-nya besar, I-nya kecil. Nah, apa saja kegunaan dari silikon? Yang pertama, bisa untuk cover atau penutup smartphone ya, itu. Supaya nanti kalau smartphone-nya jatuh, daya kerusakannya tidak akan terlalu besar ya. Jadi akan terlindungi ya. Selanjutnya, panel pembangkit listrik tenaga surya. Jadi panel pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan bahan dasar silikon ya. Dan yang terakhir, kegunaan dari silikon yaitu bahan baku prosesor ya atau chip pada komputer atau HP. Jadi prosesor ini merupakan otaknya dari komputer atau smartphone atau HP ya, handphone. Seperti itu. Jadi bahan bakunya terbuat dari silikon. Oke. Nah, sekian ya pembelajaran kali ini ya. Minggu depan kita akan membahas tentang rumus kimia ya. Nah, ini ada sedikit quote dari Bapak ya, yaitu no, never stop dreaming ya. Jadi kalian tidak boleh berhenti untuk bermimpi ya. Mimpi di sini bukan mimpi yang kalian ketika kalian sedang tidur ya, tapi bermimpi cita-cita ya atau visi misi kedepannya kalian mau jadi apa, mau seperti apa, dan mau melakukan apa. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi ya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.